16 Masehi ya. Mana, kan? Apa? Jadi ini ya. Jadi ini mulutnya, gitu, ini hidungnya, ya. Nah, ini ya. Jadi ini badannya. Badannya ini. Iya, ke sana. Jadi badannya ini ke sana. Nah, langgam ular naga ini apa? Dalamnya kan warna putih-putih banyak dan sebagian mungkin sudah menetas. Astagfirullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di Cakra Panorama. Kali ini kami berada di mana nih, Kang? Melodi Sandi, Kang? Ikut Kuripan Sari, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ini saya berada di Goa Gembiang. Nah, kita sebelum naik itu anak tangga ini terbuat dari batu andesit. Mungkin dulunya batu ini difungsikan sebagai bangunan candi, Kang ya, kira-kira seperti itu ya, Sobat Cakra Panorama. Tapi saat ini difungsikan sebagai tangga, teman-teman. Nah, seperti ini goanya. Jadi ada beberapa goa di tempat ini ya, Sobat Cakra Panorama. Wow, luar biasa. Masyarakat menyebutnya adalah Goa Gembiang. Nah, ini ada beberapa cerita sejarah ya, bahwasanya tempat ini merupakan sebuah pertapaan dari Prabu Brawijaya, Raden Wijaya saat pelarian dari kejaran pasukan Mongol ya, atau kejaran dari pasukan Jayakatwang. Nah, sebelum mendirikan kerajaan Majapahit, Raden Wijaya bertapa bersemedi di sini untuk mendapatkan wangsit ya, untuk mendirikan sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama di dalamnya. Nah, nanti kita akan berdoa dulu ya. Kita memasuki gua pertapaan era kerajaan Majapahit yang memiliki saksi sejarah tentang awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit. Gua ini dipercaya oleh masyarakat kan sebagai pertapaan Dyah Wijaya atau Sang Rama Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi raja bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Oke ya, Sobat Cakra Panorama, Majapahit Study Club dan Telusuri Nusantara ya. Kita berada di Goa Gembiang, masyarakat menyebutnya, berada di Desa Kuripan Sari, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sini banyak sekali sebuah batu andesit, yaitu salah satu mungkin ini adalah bagian dari candi ya. Iya. Diduga memang ini memiliki tiga fungsi minimal ya. Yang pertama adalah sebuah pemujaan kepada gunung, persajian, pertapaan, dan asrama kadewa guruan. Jadi mungkin batu-batu besar ini juga dulunya ada sebuah bangunan suci kan ya, yang ada di sini, yaitu bangunan pemujaan itu sendiri selain gua pertapaan. Oke. Coba kita masuk lagi ya teman-teman ke dalam. Kita ke samping dulu. Samping dulu Kang ya. Nah, ini apa Kang ini Kang? Nah, juga ini semacam tempat duduk para resi atau para pertapa ya. Di sini pada masa lalu diduga ada seorang maharsi atau mahaguru atau mahapertapa yang menyambut para tetamu, termasuk kemudian seorang maharsi mengajarkan dharma kepada para muridnya atau para biku dan bikuni ya, yang melingkari Pak Mahaguru tersebut yang duduk di sekitar Mahaguru ini. Oke, kita maju terus. Nah, ini juga sama, sebuah sebaran dari batu andesit ya. Banyak sekali ternyata di sini ya batu andesitnya. Nah, ada ruangan-ruangan tersendiri seperti ini. Juga di sini memang semacam pertapaan, gitu ya. Ada relung di dalam gua yang digunakan untuk meditasi atau bertapa.
diduga pada masa lalunya ini sebuah ruangan tertutup ya, yang memang saat ini sebagian kemudian pintunya diduga memang dari kayu yang tertutup, yang saat ini tentu kayu itu dimakan usia, lapuk, tinggal beberapa batu ya, batu andesit, batu atau balok-balok batu candi, dan ini kemungkinan tangga masuk ke area ini. Coba kita lihat, ada airnya ya Kang? Ya karena mungkin musim penghujan, dengan seiring berjalannya waktu ada beberapa kelawar penghuni sini ya. Loh iya, ada kelawarnya. Di sini ada juga ternyata ada persajian, pemujaan, dan diduga di sini ada semacam altar pertapaan ya. Cukup ringkih auranya kan? Sangat terasa sekali ya. Terasa sangat auranya. Sekali. Jadi dipercaya juga memang ketika masyarakat datang ke sini itu hajatan-hajat yang ingin dicapai itu mudah terpenuhi di sini. Pak, ini apa kan? Nah, ini adalah yang paling rahasia ya, yang kain putih ini paling rahasia sekali. Diduga di sini memang tempat yang sakral dan sangat keramat. Diduga ini tempat mengumpulkan pusaka-pusaka kerajaan Majapahit. Nah, dan kita juga tidak berani karena memang pada masa lampau berbagai hal mistis ini ditutup dengan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan kan. Sehingga kita juga sulit untuk juga menghormati budaya ya dan tradisi yang ada. Memang ada semacam pantangan untuk membuka tirai-tirai yang sangat rahasia itu. Nah, ini untuk sesajen ya, ada dupa dan ada kembang ya. Iya. Jadi masyarakat yang ini masih memfungsikan sebagai situs religian yang terbukti banyak sekali perdupaan dan bunga-bunga sekar atau wewangian ya yang ada di lokasi ini. Bahkan kita tadi ketika naik ke atas ada beberapa juga peziarah yang dibawa, ada 4 orang di sana. Nah, yang rencananya juga mau bertapa atau menghening atau bersemedi ya di sini ya. Hening lah, ya. Kolwat lah istilahnya. Inginnya mencari hening. Oke, kita akan, nah ini tingginya berapa meter ini? 3 meter ya? Iya, 2,5 sampai 3 meter ya tingginya ini. Ya. 2,5 sampai 3 meter. Ini cukup luas memang gua ini. Jika dibandingkan dengan gua Selomangling yang ada di Kediri maupun gua Selomangling yang ada di Tulungagung, ini relatif luas. Luas sekali nih ya. Iya, luas gua ini karena mungkin letaknya lebih dekat dengan Trowulan ya. Jadi hanya sekitar 30 km saja dari kota Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Trowulan yang artinya Caitra Wulan, bulan purnama. Kota besar seluas 99 km persegi yang dibatasi oleh yoni raksasa ya, Lebak Jabung, Klinterjo, Sedah Japanan maupun ada yoni kecil di Sumombito. Ini 4 sudut ibu kota kerajaan Majapahit dan diduga ada jejak pejalan suci dari ibu kota Majapahit menuju lereng Gunung Ulirang ini Kang, yang dikenal dengan Dharma Yatra atau Tirca Yatra, dan itu cukup ramai pada masa-masa damai, terutama di puncak kejayaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Para peziarah ini cukup ramai. Sebelum kemudian Majapahit pada masa akhirnya dirundung pertikaian internal, perang Paregreg dan perebutan kekuasaan ya, sehingga ini sangat kemudian menurunkan sistem ekonomi kerajaan Majapahit. Banyak pertanian dan perdagangan yang kemudian terkendala oleh peperangan, termasuk jalur-jalur peziarah ini mulai sepi juga. Ya, lanjut ke gua satunya ya. Iya. Nah, selain ruangan utama ini ada beberapa ceruk istimewa ya Kang ya. Di samping kanan ini ada ceruk yang diduga dijaga oleh naga raja. Coba kita ke sana. Iya, coba nanti kita ke sana. Nah, ini ya. Oke, Sobat Cakra, jadi ini kita ke ceruk lagi atau ruangan lain selain gua utama tadi, yaitu ceruk. Mencoba melihat ya di ceruk ini juga ada jendela-jendelanya ya, Sobat Cakra Panorama. Rahayu. Ini tuh Kang, naga yang mana Kang? Ya itu Kang. Ya itu Kang. Mana Kang naganya Kang? Jadi sepintas memang di sini ada semacam kursi pertapa ya, seperti ini ya. Maharesi atau biku atau biku ya. Dan di sini ada relief naga raja. Nah, tapi relief naga raja ini berlanggam abad ke-11 Masehi era Erlangga. Iya, yang menyerupai ular dumung atau ular kobra. Ya, ular kobra. Ular kobra ini identik dengan langgam
naga raja era abad ke-11, era Airlangga. Jadi seperti di Gua Selomangling ini kan? Iya, di Gua Selomangling juga ada naga raja, Selomangling Kediri ya. Selomangling Kediri ada naga raja menyerupai ular kobra. Ya. Ini langgam naga abad ke-11 kan, yaitu zaman Airlangga. Jadi pertapaan ini diduga pertapaan yang cukup lama, ratusan tahun, dibangun pada awal sejak abad ke-11 Masehi, kemudian terus berlanjut hingga era Majapahit pada pertengahan abad ke-16 Masehi ya. Mana, kan? Apa? Jadi ini iya. Jadi ini mulutnya, gitu, ini hidungnya, ya. Nah, ini ya. Tadi ini badannya. Badannya ini ya. Nah, iya, ke sana. Jadi badannya ini ke sana. Nah, langgam ular naga ini abad ke-11. Jadi ini salah satu ciri khas ya. Sesuatu yang menjadi petunjuk bahwasanya gua ini memang dalam cerita Majapahit, Raden Wijaya pendiri Majapahit itu tidak membangun, melainkan bersembunyi dan bertapa di sini. Betul. Sehingga dimungkinkan gua ini memang sebelum Majapahit sudah ada. Ah, iya. Memang, Raden Wijaya mendirikan kerjaan itu mungkin bertapa di sini dan Iya. mendapatkan isyarat ya. Iya, isyarat. Karena dalam kitab Pararaton itu ada pelarian Raden Wijaya, salah satu desa bernama Kedung Peluk. Nah, Kedung Peluk itu tidak jauh dari sini ada dusun namanya Kedung Peluk. Nah, itu. Nah, ini juga ada ceruk pertapaan kecil lagi. Nah, ini ada semacam cendela atau menara pantau Kang ya. Jadi para peziarah yang menaiki tangga bisa diidentifikasi dan dilihat dari sini. Siapa saja para tamu yang datang menaiki tangga gitu ya. Nah, ini salah satu tangga yang memang luar biasa. Gua ini ya namanya Gua Gembiang gitu ya. Masyarakat menamainya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Kang Telusuri Nusantara terkait mungkin unek-unek ketika memasuki dan aura apa saja yang ada di gua ini Kang. Semacam persajian, jejak persajian Kang memang. Jadi masyarakat itu mempersembahkan berbagai macam sesembahan ya, kemungkinan ya termasuk mungkin minuman kemasan saat ini bisa saja menjadi salah satu sesaji ya. Nah, ini banyak telur Kang. Ini Kang. Oh, telur tokek ini ya? Iya tak Kang. Apa telur ular ya? Nah, ini kelihatannya telur tokek Kang ya. Banyak di dalamnya Kang. Warna putih-putih banyak dan sebagian mungkin sudah menetas. Astagfirullahaladzim. Ini. Jadi di sini ada tekek yang bertelur tadi, yang memang Kang Telusuri Nusantara itu terkejut sehingga tekeknya juga terkejut. Hah? Jadi ini. Nah ini tekeknya ya. Ya, ini tadi menclok di kepalanya Kang Telusuri Nusantara ya tokeknya ini dah. Sehingga terkejut. Nah, ini tokek. Oke ya, Sobat Cakra Panorama ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.